Selamat pagi, saya atas nama Penil Nalende, Prodi D3 Kebidanan semester 3. Saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara pada wanita. Jadi, setiap manusia itu memiliki payudara, baik pria maupun wanita. Hanya saja itu payudara pria dan wanita itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi payudara pada pria itu ada, tapi tidak dapat berkembang. Sedangkan pada wanita itu payudaranya akan terbentuk setelah pubertas dan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber produksi air susu ibu atau ASI. Jadi payudara pada wanita itu merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu, jadi fungsi utamanya itu untuk menyusui. Jadi kebanyakan ini payudara wanita itu tidak simetris dari segi ukuran maupun letak. Kita ketahui bersama ada salah satu payudara yang lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit. Begitu pula dengan letaknya, ada yang lebih tinggi atau lebih rendah sedikit. Intinya kedua itu tidak berukuran dan berletak sama persis. Kemudian struktur anatomi payudara itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu struktur yang dapat kita lihat dengan mata itu anatomi luar payudara, sementara bagian yang menyusun payudara terletak di bagian dalam. Jadi yang pertama itu struktur anatomi payudara bagian luar itu yaitu yang pertama korpus atau badan payudara. Yang dimaksud ini korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut juga dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang disebut oleh kulit. Yang kedua, areola. Jadi areola ini memiliki bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Jadi kelenjar sebasea itu berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Jadi bagian areola ini yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Di bagian dalam areola ini terdapat saluran melebar yang disebut dengan sinus lactiferus. Jadi sinus lactiferus ini itu yang bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui sampai akhir dikeluarkan untuk bayi. Jadi sel yang berperan dalam pergerakan areola selama masa menyusui itu disebut dengan sel myoepitelial. Jadi gunanya itu untuk mendorong keluarnya air susu. Kemudian yang ketiga itu puting susu atau papila. Jadi puting susu yang ini dan areola adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah. Jadi ini di bagian tengah. Areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos. Jadi dia berfungsi itu untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Jadi selama masa pubertas anak perempuan itu yang berada di puting susu dan areola akan meningkat. Jadi sehingga warnanya jadi lebih gelap dan membuat puting susu itu semakin menonjol. Kemudian struktur anatomi payudara bagian dalam. Jadi yang pertama itu jaringan adiposa. Sebagian besar payudara wanita itu terdiri dari jaringan adiposa atau yang biasa disebut itu sebagai jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya untuk di payudara, tetapi juga dia beberapa bagian tubuh lainnya. Pada payudara wanita itu jumlah lemak yang akan menentukan
berbeda ukuran payudara wanita ya satu dengan yang lain. Jadi jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Kemudian yang kedua itu lobus. Lobus yang ini. Jadi lobus ini merupakan kelenjar susu. Jadi salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus. Lobus ini yang berkumpul kemudian membentuknya lobus. Dalam satu payudara itu wanita umumnya itu terdapat ini 12 sampai 20 lobus. Jadi lobus dan lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Jadi ini ke puting susu. Kemudian yang ketiga, pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Pembuluh darah dan kelenjar getah bening juga ini merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, pada payudara juga ini terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah, terutama pada ibu hamil dan menyusui. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara. Kemudian pembuluh darah di payudara itu bertugas memasukkan nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. Sekian ini penjelasan dari saya. Terima kasih.